Andaikan dunia ini tempat kenikmatan, sungguh semua orang nikmat di dunia. Andaikan dengan kayanya nikmat, banyak orang yang susah karena kaya. Andaikan memang dengan jabatan tinggi nikmat, tapi banyak orang dengan jabatan tinggi masuk penjara. Berarti ke negeri nikmat dunianya. Baik kaya, baik tinggi jabatan, baik hayu nasab, belum tentu. Dengan tangannya Allah, yakni dengan kudrahnya Allah, yang makna tangan. Yadun bahasa Arab, tangan bahasa kita. Kalau tangan dinisbahkan bagi Allah, jangan diyakini Allah ada tangan, tetapi makna tangan dalam ayat itu adalah kudrahnya Allah, kuasa Allah. Banyak makna itu Allah ada tangan, tidak boleh. Sekalipun ada orang yang memberi makna yadun itu tangan Allah, Allah ada tangan, cuman tangan Allah nggak serupa dengan tangan kita, itu salah etika, menyerupakan Allah dengan makhluk. Sama-sama ada tangan, biarpun beda menurut mereka, salah. Ahli sunnah wal jamaah, yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, itu maknanya kekuasaan Allah. Kita kan sedang melanjutkan kajian tentang bagaimana sifat-sifat surga. Jadi selama ini hanya menyebutkan surga-surga, yang sesungguhnya itu bagaimana. Ini lagi disifatkan bagaimana sifat surga, dalamnya surga. Kita sudah kaji bahwa surga itu, nikmatnya surga belum pernah dilihat oleh semua orang, belum pernah didengar oleh semua orang, tidak pernah terlintas dalam hatinya seseorang. Jadi kalau ada orang yang telah menikmati nikmat dunia, baik dengan mata atau didengar atau terlintas di hati, surga tidak demikian, lebih nikmat lagi. Jadi kata Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, seorang ulama, beliau menyatakan, bagaimana bisa dipertanyakan oleh seseorang daripada satu negeri, negeri itu satu tempat, itulah surga negeri itu. Karena makna surga yang di belakang telah diberi maknanya adalah negeri nikmat. Surga itu negeri nikmat. Dunia ini bukan negeri nikmat. Itu sesuai dengan ayat. Itu sesuai dengan ayat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Berarti kalau akhirat itu akhir itu lebih baik, berarti ula tidak baik. Ini masih di awal kita ini. Maknanya lebih duluan dunia ketimbang surga. Berarti ini tidak baik. Itu Allah sendiri yang menyatakan dalam ayat, wal akhiratu khairun, sifat surga akhirat. Surga itu merupakan satu daripada akhirat. Wal akhiratu khairun baik. Berarti kalau akhir itu baik, ini tidak baik. Yang kedua sifat surga wa abqa, lebih kekal. Berarti kalau surga yang kekal, ini tidak kekal. Maka dunia itu bukan negeri nikmat. Kenapa? Tidak kekal. Tapi kenapa surga dikatakan negeri nikmat? Karena nikmat dalam surga itu kekal, nggak ada penghabisan. Kalau di dunia baru 2 hari terasakan nikmat, hari ketiga belum tentu dapat. Maka jangan habis waktu mencari nikmat dunia, lupa mencari nikmat yang panjang. Bukan, tidak boleh. Itu dalam ayat. Di ayat lain Allah menyatakan, wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik kamu minal ula daripada yang pertama. Itu Allah sendiri menyatakan. Jadi kalau akhirat lebih baik bagi kamu minal ula, daripada ula, inilah dunia, jangan sibuk menghabiskan waktu untuk dunia. Bukan tidak boleh. Carilah dunia seala kadar untuk bisa kita hidup.
Hidup di dunia ada ujung, hidup di akhirat nggak ada ujung. Kalau ayat tadi yang mengatakan wal akhiratu khairul laka minal ulanya, yang satu lagi wal akhiratu khairul wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul hina minal ula, jadi wal akhiratu khairul wa abqa. Yang kedua, menjadikan ia Allah akan dia surga. Allah jadikan apa akan surga? Satu tempat ketetapan surga, tempat tinggal, tempat tetap, katakan kediaman, tempat tinggal. Bagi siapa yang bisa tinggal di surga? Bagi segala kekasihnya Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah, bukan orang yang dimurkai oleh Allah. Orang yang gekasih, yang disayang oleh Allah, pasti orang-orang yang mengikuti aturan. Orang-orang yang melanggar, yang orang-orang dibenci oleh Allah, tempatnya bukan dalam surga. Jadi masuk surga itu bukan dengan doa pun. Berdoa terus. Tapi perbuatan yang kita kerja jangan bertolak belakang dengan perintah Allah. Dan dipenuhkan di dalamnya surga. Dipenuhkan di dalam surga itu daripada segala karamatnya Allah, kemuliaan Allah. Karamah kemuliaan artinya. Ya, keramat itu orang Aceh. Keramat itu mulia bahasanya. Karamah. Dunia hanya diisi dengan kemuliaan, kehinaan banyak dunia. Ya apa? Ya. Kalian dunia ini bukan tempat ketetapan. Mana tetap selama-lamanya kita di dunia? Tidak. Dunia ini bukan tempat ketetapan bagi orang kekasih Allah. Rahmat. Allah penuhkan surga itu dengan kasih sayang Allah dan keridhaannya Allah. Allah penuhkan. Yang kuluk-luk maknanya keramat, ridha, rahmah. Ini Quran dalam maknanya. Keridhaan kan kesenangan Allah. Allah penuhkan surga itu bagi orang yang tetap dalam surga itu keridhaan Allah. Hanya kebencian Allah dalam surga. Dalam surga Allah hanya pernah benci kepada penghuni surga, enggak ada. Nah yang hina dalam surga enggak ada. Nah orang dibenci dalam surga enggak ada. Nah orang yang tidak dikasihi oleh Allah tidak ada. Makanya tempat surga itu tempat orang-orang mendapat kasih sayang Allah. Tempat surga itu tempat mendapat karamahnya Allah. Tempat surga itu tempat mendapat keridhaannya Allah. Nah, tidak masuk sembarangan kan? Maka kita bisa menilai dengan kata-kata ini kita masuk ahli surga atau tidak, tergantung lihat diri. Ini hari kita ini orang yang menentang Allah atau bukan. Dan jikalau dengan cara aja bukan pasti 100% kita memang kalau sudah taat kita pun sudah belum tentu, tapi bisa melihat diri kali-kali. Selama ini banyak aturan yang kita kerja menyimpang dengan Allah, jangan harap untuk masuk surga menan aja kasar-kasar. Nikmat surga disebut oleh Allah kemenangan yang amat besar. Nikmat dunia bukan kemenangan yang amat besar. Andaikan dunia ini tempat kenikmatan, sungguh semua orang nikmat di dunia. Andaikan dengan kayanya nikmat, banyak orang yang susah karena kaya. Andaikan memang dengan jabatan tinggi nikmat, tapi banyak orang dengan jabatan tinggi masuk penjara. Berarti ke negeri nikmat dunianya. Baik kaya, baik tinggi jabatan, baik hayu nasab belum tentu. Mempelajari surga itu tempat negeri nikmat plus mengakui dunia itu bukan negeri nikmat. Biarpun di sini tidak sedang bicara dunia, ini tidak sedang bicara dunia, ini sedang bicara sifat surga. Tapi kebalikannya, dengan mengetahui surga itu negeri nikmat, kita akan mengetahui dengan sendirinya dunianya ke negeri nikmat. Nanggro sengsara, maka jangan sengsara di sini, sengsara pula di sana. Cina gasin ya bukan orang Aceh. Di dunia kita yang sengsara nggak ada kemenangan, di akhirat kita pun sengsara nggak ada kemenangan. Cina miskin bahasa aja. Minimal kalau sudah sengsara di dunia, minimal di akhirat biar sengsara.
Tapi kita tetap mengejar di dunia jangan sengsara, di akhirat jangan sengsara. Di dunia ikut patuhi Allah, di akhirat tetap dapat kesenangan, kemenangan. Ya, pilih yang mana silahkan pilih.